Ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baik Roy dan Dr. Tifa keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya Refli Harun dan Ahmad Kozinudin. Tanpa memberikan keterangan di hadapan wartawan, kedua tahanan langsung masuk ke mobil dan menuju ke Kejari Jaksel. Setelah sempat menjalani perawatan kesehatan, kedua tersangka tampak sehat saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setibanya di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung masuk dengan pengawalan ketat. Lagi-lagi tidak ada komentar baik Roy dan Dr. Tifa. Polisi menyatakan setelah melalui tahapan penyidikan, berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk dilimpahkan kejaksaan untuk disidangkan. Polisi juga menegaskan semua proses hukum perkara yang menjerat Roy dan Dr. Tifa sudah sesuai dengan KUHP dan aturan yang berlaku. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHP. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tessa Lonika Ajeng dan juru kamera Yanuar Muslim di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tessa, untuk saat ini penyerahan berkas telah P21 dan telah diserahkan oleh pihak kepolisian ke Kejaksaan. Lalu apa saja proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh jaksa? Ya, Juno dan juga saudara, setelah tadi kedua tersangka tiba di Kejari Jaksel sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, kedua tersangka sudah dibawa masuk ke dalam Kejari Jaksel bersamaan juga dengan sejumlah tim kuasa hukum. Nah, tadi bersamaan juga dengan tibanya kedua tersangka ini, kami melihat ada 4 koper yang disinyalir ini merupakan berkas perkara dan barang bukti yang juga akan dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan nantinya barang bukti dan juga berkas perkara inilah yang akan digunakan untuk para jaksa penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan dan kemudian akan melanjutkannya ke pelimpahan kepada pihak pengadilan. Nah, terkait dengan status penahanan dari kedua tersangka ini, apakah akan dilimpahkan penahanannya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya tadi, kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan apakah kedua tersangka nantinya akan ditahan di Kejari Jaksel ataupun akan ada skenario lain yang akan diberlakukan kepada kedua tersangka. Ya, Tessa, untuk saat ini apa saja tanggapan dari penasihat hukum kedua tersangka dan terkait dengan penahanan ini? Ya, dari tim kuasa hukum kedua tersangka, yakni Roy Suryo dan juga Tifauzia atau yang biasa kita sebut dengan Dr. Tifa, ini tadi menyatakan keberatannya dan menyatakan penolakan atas penahanan dari kedua tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena mereka juga menyebut tadi sempat berbicara kepada awak media, Ahmad Kozinudin selaku tim kuasa hukum dari kedua tersangka ini menyebut bahwa penahanan ini bersifat tidak wajib, di mana ini juga tidak sesuai dengan apa
apa yang diatur di dalam KUHP, karena tidak dianggap para tersangka ini akan melarikan diri ataupun mereka dapat menghilangkan barang bukti ataupun juga mengulangi kejahatannya. Lalu juga Ahmad Kosinudin tadi sempat menyebut bahwa hal ini tidak sesuai dengan KUHP saat para penyidik ini dianggap melakukan upaya paksa kepada kedua tersangka untuk mengenakan rompi tahanan saat ditahan di Polda Metro Jaya sebelumnya. Lebih lengkap kita akan simak berikut pernyataan dari tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia. Sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Karena apa? Tidak ada satupun undang-undang, ya KUHP ataupun KUHP yang mewajibkan dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi ya, dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sama saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Pilihan kami hari ini hanya terduga dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang. Ahmad Kosinudin selaku tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tadi juga sempat menyebutkan terkait dengan adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari kedua tersangka ini bersifat opsional. Apabila nanti Kejari Jaksel ini tetap menetapkan status penahanan dari kedua tersangka ini tetap ditahan, maka mereka akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan yang sudah didukung dan diklaim mendapatkan jaminan dari lebih dari 50 tokoh masyarakat dan juga aktivis yang mendukung Roy Suryo dan Tifauzia dalam kasus ini. Kembali ke Juno Studio. Dan nantikan bagaimana proses hukum selanjutnya terkait dengan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tessa Nolika Ajeng dan juga juru kamera Yanuar Ruslim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus ijazah Jokowi. Wapres Gibran berkomentar ikuti semua proses yang ada. Gibran juga mendoakan yang terbaik untuk Roy dan Tifa. Hal ini disampaikan Gibran saat kunjungannya ke Agats, Asmat, Papua Selatan. Gibran juga menyampaikan agar Roy Suryo dan Tifa dapat segera pulih dari sakit yang dialami keduanya. Ya, diikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026, tim kuasa hukum tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pelimpahan perkara. Senin 22 Juni 2026, kuasa hukum Roy dan Tifa akan mengajukan penangguhan penahanan dengan melampirkan dukungan dari sedikitnya 50 tokoh sebagai jaminan. Di antaranya Din Syamsuddin, Majen Purnawirawan Sunarko, dan mantan Wakil Kapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno. Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ogroseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Syamsuddin sudah mengirimkan jaminannya, nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50
puluhan jaminan dari tokoh-tokoh. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah dan tudingan ijazah palsu Jokowi pada November 2025 lalu. Menurut Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, tindakan yang diambil penyidik Polda Metro Jaya merupakan bagian dari prosedur standar dalam pemenuhan hukum acara pidana sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati pada Jumat lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dokter karena penyakit bawaan yang ditemukan pada Roy dan Tifa. Perjalanan panjang perkara hukum yang menyita perhatian publik bakal berpindah ke ranah peradilan. Publik tentunya menanti transparansi jalannya persidangan untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya di balik polemik ijazah Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara.